Iya, jasa sewa pacar pemirsa. Cukup unik ya tema dialog kita hari ini. Sebelum ngobrol, aku udah ngobrol duluan sama Mbak Ajeng. Seru banget ya. Ya, kita akan langsung bahas pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Mbak Ajeng, psikolog. Selamat siang Mbak Ajeng. Selamat siang. Oke, nah Dan tersambung juga, melalui virtual ya. Betul. Ada pemilik dari jasa sewa pacar, Mbak Candy. Mbak Candy, apa kabar? Halo, baik Kak. Oke, Mbak Candy, kita penasaran nih, sebenarnya jasa sewa pacar ini tuh gimana sih Mbak? Tarifnya ditentukan seperti apa? Katanya juga ada profil dari talent-talentnya sendiri. Harga jadi kita sama ratakan untuk online rate-nya dari harga 40.000 sampai 150.000. Maaf, sampai 600.000. Untuk offline rate-nya dari harga 300.000 Kak. Oke, Mbak Candy, alasan ataupun tujuan dengan menghadirkan jasa sewa pacar ini apa sih Mbak? Tujuannya awalnya iseng aja sih gabut, terus juga kan banyak nih kayak orang-orang yang emang butuh temen. Kadang kan kalau keluar kota nih, terus kita nggak kenal siapapun, terus butuh temen buat nemenin kita jalan-jalan, biar tahu tempat-tempat di sini. Jadi kita tujuannya juga itu sih, biar menemani mereka juga. Kasarnya sebagai tour guide juga ya. Terus temen ngobrol, temen ngechat, temen main game, gitu. Oke. Selama buka jasa sewa pacar ini memang permintaannya tinggi, Mbak Candy? Iya banget Kak. Awal-awal itu malahan kita sampai terima chat di WhatsApp itu sampai 400 lebih. Oke. Tapi kliennya ini banyakan cowok apa cewek Mbak? Banyakan cowok. Nah kalau talent-talentnya gimana nih Mbak? Kenapa? Talent-talent yang jasa sewa pacar ini ada cowok dan cewek? Cowok cewek ada, cuma kalau cowok saya cuma ada satu karena permintaan dari ininya lainnya lebih sedikit yang cowok daripada yang cewek. Oh gitu, berarti yang nyari banyak yang cowok ya Mbak ya buat nyari pacar sewaan gitu ya? Betul. Nah Mbak, emang talent-talentnya ini dapat dari mana? Mereka sendiri yang kayak Mbak Candy open recruitment gitu atau gimana? Iya, saya open recruitment, terus saya cari yang saya mau sesuai dengan kriteria yang saya mau, terus habis itu saya hubungin ke mereka. Oke. Ada syarat-syaratnya nggak sih Mbak? Kualifikasi khusus maunya yang gimana gitu untuk talentnya? Yang pertama pastinya good looking ya Kak ya. Oke. Terus yang kedua pasti punya attitude juga. Nah, terus harus orang yang sabar. Soalnya kadang customer kita tuh agak ya kan butuh kasih sayang gitu kan. Jadi kita harus sabar-sabar melayani mereka. Terus ya pastinya yang talkatif, yang bener-bener bisa cari topik banget, yang nggak sampai nggak masuk topik kayak gitu. Terus yang penting ini sih Kak, punya kewajiban juga, bisa dikasih kewajiban gitu, tanggung jawab pastinya. Oke. Mbak Candy, kalau dari klien sendiri, mereka biasanya nyari pacar sewa ini ada kualifikasi tertentu atau request khusus nggak sih? Kebanyakan mungkin carinya yang ini Kak ya, kayak Kak ada nggak sih Kak yang apa tuh yang suka anime atau enggak yang vibe-nya kayak agak imut-imut gitu Kak. Mungkin kayak sekedar itu aja sih Kak. Oh yang gitu. lebih dewasa atau yang kayak gimana gitu. Oke, kita mau ke Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, Iya. ternyata permintaannya tinggi loh. Banyak ya. Nah banyak juga cowok-cowok lagi yang banyak nih cari pacar sewaan. Apa sih Mbak yang terjadi sebegitukah sekarang kondisi sosial kita, orang kesepian, pengen cari teman. Gimana Mbak Ajeng? Kalau kita ngelihatnya dari sisi psikologis gitu ya, kenapa sih ada jasa sewa pacar ini? Tentunya juga ada demand-nya ya, ada kebutuhannya. Dan kalau terkait sama secara tahap psikologisnya seseorang, di saat umur 18 sampai 40 itu ada peneliti bilang itu adalah masanya butuh untuk punya intimacy.
gitu, punya keintiman bisa sama pasangan, ataupun sebetulnya nggak melulu pacar ya, tapi juga nanti akan sampai kepada misalnya pasangan suami istri gitu ya. Tapi juga sebenarnya juga ada hubungannya dengan kita ini butuh dekat dengan seseorang. Nah, nanti versusnya antara intimacy itu adalah isolation. Jadi ada rasa kesepian di saat kita tidak menemukan atau kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, dan pada akhirnya membuat orang jadi merasa, wah kok saya sendirian ya gitu, nggak ada yang menemani, ada kebutuhan emosionalnya. Karena kan pada tahapan tertentu ada kalanya orang sudah sendiri-sendiri ya jalannya ya. Misalnya kita waktu SMA kita punya grup Temennya tersendiri, banyak temennya banyak. Nanti waktu kuliah udah mulai tuh jalannya dewasa makin kecil lagi circle-nya. Nah itu biasanya orang akan punya kebutuhan untuk, kok kayaknya saya sendirian aja sih. Belum lagi kalau kita bicara di Indonesia ya gitu ya. Sebetulnya teman mungkin banyak, tapi kebutuhan untuk memperoleh pengakuan, status sosial, misalnya sudah punya pacar, sudah punya pasangan, itu cukup besar. Terutama kalau kita lihat sekarang di sosial media ya gitu ya, kan udah mulai tuh ya udah masih pacar juga udah dipamerin gitu ya, udah dipajang gitu ya. Jadi hal-hal seperti inilah yang kadangkala membuat orang mencari solusi sesaat. Ya kan, instan aja gitu ya. Gimana nih caranya supaya saya punya seseorang yang bisa entah itu dipamerkan, entah itu sekedar untuk membuktikan bahwa saya bisa punya pasangan gitu loh. Nanti kalau dari jasa sewa pacar tentunya jangan lupa bahwa akan ada dampak-dampak tertentunya loh gitu ya. Mungkin kalau untuk solusi sesaat aja nggak apa-apa, instan aja kan gitu ya. Oke, ini lagi butuh nih, ada temen nikah, nanti kayaknya kalau ditanyain belum punya pacar, padahal undangan buat 2 orang gitu buat 2 orang. Gimana tuh gitu, ya udah deh gitu ya, misalnya jasa sewa pacar tentunya akan jadi marak nih karena kebutuhannya meningkat gitu ya. Tapi jangan lupa kita perlu menggali lebih dalam. Kenapa sih kok kita sampai sekarang belum punya hubungan yang serius atau belum punya, sampai usia berapa kan kadang-kadang orang punya kekhawatiran itu ya. Masa sih sampai umur 25 belum punya pacar? Belum lagi nanti kalau kita bicara ada quarter life crisis ya kan. Aduh. Sering terdengar tuh istilah-istilah quarter life Harus tetap crisis. introspeksi diri ya Mbak ya. Bener. Di tengah work life balance. Iya, ampun. Oke, Butuh healing juga. Butuh healing juga. Kita nanti masih pengen ngobrol-ngobrol lagi bareng Mbak Ajeng dan juga Mbak Candy, tapi usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Nah, kita mau mendengarkan nih tanggapan dari masyarakat mengenai adanya jasa sewa pacar ini. Kami ajak Anda pemirsa bergabung bersama Anggia Ebony. Silakan Ebony. Ya, selamat siang Vena dan pemirsa. Beberapa waktu lalu di beberapa kota besar ini memang sempat viral jasa sewa atau rental pacar dengan berbagai jenis layanan yang ditawarkan, misalnya sebagai teman chat, itu termasuk kencan online, atau juga bahkan bisa juga jadi teman kencan sesungguhnya. Jadi misalnya menemani datang ke acara-acara tertentu, misalnya jadi teman kondangan begitu ya Vena dan pemirsa. Nah, biayanya yang patok oleh penyedia jasa ini juga sungguh bervariasi dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah, juga tergantung durasi yang dipilih oleh konsumen. Nah, tapi kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat soal jasa sewa pacar ini? Saya mau tanya, ini saya di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, sudah ada 2 warga di sini yang saya tadi sempat ngobrol sedikit, saya mau ke tengah-tengah mereka. Ganggu sedikit ya. Pertama saya mungkin mau ke Mas Rido ya. Tadi kita udah ngobrol sedikit ya. Mas Rido, pertama udah pernah dengar belum sih soal jasa sewa pacar ini? Udah dengar sih Mbak, udah pernah dengar juga. Udah beberapa bulan lalu juga kan sempat viral tuh di Instagram kayak jasa sewa pacar gitu-gitu. Terus juga udah pernah lihat juga kayak ada beberapa listnya gitu loh. Jadi ada harga-harganya gitu. Setiap servis itu berbeda-beda gitu kan harganya. Mas juga udah sempat lihat jenis-jenis layanannya ya. Contohnya apa aja mungkin tahu? Seperti kayak jasa layanan temenin chat gitu-gitu, terus video call, sleep call gitu-gitu. Terus ada juga yang nemenin kondangan gitu. Berarti benar-benar bervariasi ya. Iya. Nah, tapi kalau Mas Rido ngelihatnya mungkin pas pertama kali ngelihat lah di Instagram, katakan kaget atau gimana? Sebenarnya dibilang kaget nggak kaget sih, ya ada kagetnya sih gitu kan.
Karena juga kan sebenarnya banyak juga sih Mbak sebelum-sebelumnya kan, tapi mereka tuh nggak resmi kayak gini ya gitu ya, mungkin lebih ke dating apps kan gitu. Cuman kan mungkin dating apps lebih banyak resikonya gitu kan, karena kan nggak ada penyedia jasa yang benar-benar validnya gitu kan, karena kan dia langsung person to person tuh. Kalau ini kan ada penyedia jasanya, terus juga mungkin pernah sempat baca juga mereka itu ada seperti apa ya perjanjiannya, jadi itu ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan oleh si penyedia jasa dan si konsumennya gitu. Peraturan jelasnya ya. Nah, Mas Rido, saya sedikit kepo mungkin ya. Mas Rido nih jomblo atau punya pasangan? Untuk sekarang sih jomblo ya Mbak ya. Dengan posisi jomblo ini Mas Rido, kira-kira Mas Rido mau nggak sih pakai jasa sewa pacar kayak gitu? Kira-kira butuh atau mungkin tertarik nggak? Kalau untuk sekarang sih enggak ya Mbak ya gitu kan. Mungkin kedepannya juga enggak sih gitu. Lebih baik kayak ke temen sih Mbak. Lebih baik ke temen gitu kan. Karena kan udah tahu tuh satu sama lain. Terus udah ada background latar belakang yang jelas gitu kan. Dan juga ya lebih safe sih sebenarnya. Jadi kalau butuh teman cerita atau mungkin butuh teman partner kondangan gitu, mending ke teman sendiri yang udah kenal. Benar lebih ke temen sih. Lebih baik ke temen sih. Makasih Mas Rido. Nah pemirsa, itu tadi pendapat salah satu warga. Kita geser ke samping saya, ini udah ada satu orang warga lagi, namanya Mbak Dwi ya Mbak? Ya, Mbak Dwi. Oke Mbak Dwi, kalau Mbak Dwi sebelumnya sudah sempat dengar jasa sewa pacar? Kalau saya sih sempet ngeliat ya di Instagram, cuman karena emang nggak terlalu ngikutin, nggak terlalu kepo juga sih sebenarnya, jadi nggak terlalu ngikutin banget. Tapi kan sebenarnya memang ada nih dengan berbagai layanan yang disediakan, berbagai pilihan harga, juga mungkin ada pilihan waktunya misalnya untuk 3 hari atau mungkin juga kalau teleponan misalnya per jam hitungannya. Nah, menurut Mbak Dwi gimana tuh? Agak aneh ya, karena kan sekarang banyak kayak dating app kayak gitu kan. Kenapa harus memilih untuk menggunakan jasa layanan sewa pacar? Tapi mungkin buat beberapa orang itu lebih safety karena ada perjanjiannya kan. Otomatis kalau hal kayak gitu pasti ada perjanjiannya, dibandingkan dengan dating app yang kita nggak tahu siapa orangnya, siapa orang yang kita ketemuin sih, kayak gitu sih. Oke, tapi kalau dari sudut pandang Mbak Dwi sendiri nih, misalnya Mbak Dwi punya pasangan atau enggak? Buat sekarang sih ngegantung sih. Ngegantung, sedikit curhat ya. Nah kalau dengan posisi ini atau mungkin di kemudian hari, ada nggak sih kepikiran mau pakai jasa kayak gini, jasa sewa pacar? Enggak sih, karena gimana ya, karena ya aneh itu tadi, karena persepsinya udah aneh, jadi kayak nggak bakal ngegunain sih. Lagian kan masih ada temen gitu yang lebih kita tahu backgroundnya lah. Apalagi kalau cuma buat kondangan ya temen aja deh. Atau mungkin butuh teman curhat atau teman cerita, atau mungkin ada juga layanannya butuh diingetin makan kan? Bisa pakai orang tua deh kayaknya kalau itu. Kok inget sendiri, nggak mungkin lupa ya kalau makan ya. Oke, makasih banyak Mbak Dwi. Sebelumnya juga ada Mas Rido, terima kasih banyak atas waktunya buat TV One. Dan itu tadi pemirsa pendapat dari beberapa warga nih di kawasan Sudirman yang memilih untuk kalau misalnya butuh teman cerita atau mungkin partner kencan, ya mendingan pakai teman sendiri. Tetapi mereka juga menilai bahwa sebenarnya mungkin jasa sewa pacar ini atau rental pacar ini sebenarnya cenderung lebih aman dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi kencan yang memang juga banyak, karena di sini ada peraturan yang dibuat oleh si penyedia jasa yang harus dipatuhi oleh konsumen. Sementara demikian, Vena kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggia Ebony ya, itu tadi kira-kira tanggapan ya masyarakat gitu, bukan pengguna sih. Lebih gitu. baik sama temennya. Ya gitu, traktir temennya aja. Oke. Makan malam ya. Oke, kita akan coba ngobrol lagi sama Mbak Candy. Mbak Candy, kalau di jasa sewa pacar ini ada aturan-aturan tertentu nggak sih Mbak yang sudah ditetapkan, baik itu untuk talentnya Mbak Candy sendiri dan juga untuk klien? Kalau untuk klien sendiri, untuk jasa online-nya, kita nggak perlu ada spesial apapun, cuman kita dilarang untuk membahas hal yang berbau dan 18+. Berbau porno itu memang benar-benar dilarang sekali. Terus kita juga, mohon maaf, untuk customer juga dilarang untuk memaksa talent. Contohnya, customer tidak memesan jasa fotografi, tetapi customer memaksa untuk talent untuk mengirim part, itu benar-benar nggak boleh. Nanti dari pihak kita bakal menegur dan kasih
3 kali teguran. Kalau sampai 3 kali teguran dia masih melakukan hal yang sama, bakal kita lakukan di hari itu juga tanpa ada refund. Untuk offline chatnya, kita wajib menyertakan identitas diri seperti sosial media, KTP, dan foto asli waktu sekarang. Jadi kalau seumpamanya waktu di KTP dan KTP foto yang dikirim sama orang yang datang itu berbeda, maka itu udah nggak bisa. Jadi kalian suruh pulang, nanti konfirmasi ke pihak kami, nanti bakal langsung kita tanpa ada refund juga. Terus dilarang untuk melakukan physical touch lebih dari jasa kita yang tentukan, seperti kita cuma boleh pegangan tangan dan lain sebagainya. Untuk yang kayak pelukan cuma itu benar-benar tidak boleh. Kalau untuk jalan, kita wajib untuk datang on time. Kalau offender wajib datang on time tepat waktu. Kalau telat wajib untuk mengabari customer-nya dan alasannya kenapa. Terus untuk online guide-nya kita wajib ini kalau mau pergi kemana pun makan itu wajib izin. Karena kan ada kayak tiba-tiba ditinggal terus customer kan mana kok tiba-tiba hilang. Nah kita wajib untuk mengabari, sebentar ya aku lagi ini. Nah, kalau sepamilnya ada customer yang ini komplain, kalau aku respon, nanti kalau diminta buktinya, kalau emang challenge-nya udah izin dan sebagainya, ntar kita baru kasih tahu ke customer yang mau masak ya, challenge ini udah izin dan sebagainya, ntar kita bantu gitu Kak. Mbak Candy, memang gimana memastikannya untuk talent dan juga klien ini bisa sesuai dengan aturan-aturan tersebut, apalagi tadi yang soal konten 18+, sehingga tidak kemudian ini melenceng ke arah prostitusi gitu loh Mbak Candy. Untuk memastikannya kita ini kayak, semuanya offline guys ini kayak, offline guys kita kadang tuh ini, ada kita udah cek dulu nih background orangnya ini kayak gimana. Ntar kalau semisal talentnya ini merasa nggak nyaman atau gimana, kita bisa ini minta tolong buat temenin waktu offline guide. Nah dulu saya juga kan masuk talent. Nah kadang tuh kalau ada dapat orderan di KR, orderan kok ini aku kurang yakin nih sama orang ini, pasti ya mau gimana lagi ntar apa, terus saya minta tolong teman saya, kamu coba jaga di belakang ya, jadi kayak nggak kelihatan itu kayak menyamar gitu, jadi jadi bodyguard gitu, dan ngikutin dari belakang, mengawasi. Terus kalau misalnya kalau ada hal-hal yang nggak diinginkan, kan kalian suruh ini, langsung konfirmasi ke admin bilang ini customer yang mana, namanya berapa, melakukan hal apa, nanti bakal langsung kita tegur dan kalian ini langsung kita suruh pulang. Udah kamu pulang aja, cabut aja, ntar kita yang urus gitu. Jadi kita urus. Terus juga kan kita kan punya data diri mereka kan, kayak KTP itu. Jadi bisa buat pegangan kita lah kalau ada customer yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan itu. Saya mau ke Mbak Ajeng dengan hadirnya jasa sewa pacar seperti ini, apakah ini bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang kesepian dan mencari kebutuhan lainnya? Oke, kalau kita lihat belum ada data penelitian tentang apakah dampak dari pacar sewaan dengan pacar betulan, ya kan ya? Nggak ada tuh, belum ada ya. Jadi kita bisa lihat apakah memang secara psikologis orang tersebut akan mendapatkan apa sih dari sewa pacar. Tetap saja yang namanya sewa pacar itu kan ada jangka waktunya. Hanya tertentu kan ya, misalnya sewa pacar untuk misalnya dibawa tadi ke kondangan atau misalnya untuk diperlihatkan sama teman-teman gitu ya, kan waktunya tertentu. Berarti saat sudah tidak berlaku masa sewa pacarnya, berarti akan sendirian lagi kan. Jadi yang perlu diperhatikan ada dampak dari kita misalnya sering-sering melakukan, kalau mungkin sekali dua kali mungkin masih bisa ditoleransi ya. Tapi kalau terlalu sering biasanya ada indikasi bahwa ada keinginan untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan melakukan sewa pacar. Ya kan, gitu ya. Kemudian kalau misalnya hal tersebut hanya jadi solusi yang instan saja, berarti kan kita nggak akan jadi percaya diri dong dengan setelah itu apa gitu. Jadi
teman-teman untuk yang misalnya melakukan sewa pacar harus diingat tuh salah satunya itu loh gitu. Nggak ada cara instan untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri kita terkait dengan relationship gitu. Yang kedua, ketika kita misalnya merasa kesepian dan melakukan sewa pacar baik lewat chat ataupun yang lain, sebetulnya kembali lagi itu kan hanya sementara. Nanti kalau nggak malah jadi konsumtif tuh gitu kan. Bayar lagi. Addicted gitu, Mbak. Yes, kita jadi punya ketergantungan untuk punya intimacy sama orang lain yang sebetulnya bisa menimbulkan harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena apa ya, ini kan bukan pacar betulan gitu ya. Jadi itu yang perlu disadari. Kemudian yang ketiga adalah saat kita butuh pemenuhan emosional, sebetulnya kita ini butuhnya ke arah mana sih gitu ya. Jangan-jangan butuhnya ke psikolog kali ya untuk bisa mendapatkan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi terkait dengan relationship. Kenapa sih kalau misalnya sampai usia berapa belum punya pasangan? Apakah memang ada trauma tertentu, ada hal-hal yang terjadi di masa sebelumnya yang membuat kita jadi ragu untuk punya hubungan yang lebih serius. Hal itu yang sebetulnya perlu digali lebih lanjut ya gitu. Tapi Mbak, dengan adanya fenomena ini jasa sewa pacar ini juga apakah menggambarkan anak-anak muda zaman sekarang, atau mungkin tidak hanya muda ya, kita belum tanya secara lebih lanjut yang nih sewa, kliennya usia berapa kan? aja, tapi setidaknya orang-orang zaman sekarang pengennya caranya instan aja Betul, gitu. ya yang gampang aja, biar nggak usah mikir macam-macam gitu kan. Ya kan solusi instan ya berarti ya sampai di situ aja dong gitu ya. Kita kan sebetulnya bisa yang nggak usah jadi ribet gitu, Mbak. kita nggak mau menghadapi apa yang sebetulnya menjadi permasalahan kita. Itu kecenderungannya sebetulnya bersembunyi itu, ya. bersembunyi dari hal yang sebetulnya kita butuhkan dan kita perlu jawab. Kenapa sih gitu? Ini nggak bisa bilang bahwa misalnya kalau nggak punya pacar usia sekian itu sebetulnya nggak bagus loh, nggak gitu loh gitu ya. Tapi kalau kita bicara yang tadi kebutuhan sosial terkait dengan intimasi itu kan nggak hanya sama pasangan, tapi juga bisa sama pertemanan. Bagaimana kita bisa menggalang pertemanan yang saling support, kan kebutuhannya seperti itu gitu. Jadi jangan khawatir juga. mengenai Pesannya bahwa, nih Mbak, pesannya bahwa ya oke, kalau memang sekarang lagi tren untuk melakukan sewa pacar gitu ya, itu digunakan buat apa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya sekedar untuk ya sekali gitu ya, untuk lucu aja gitu ya mungkin ya gitu. Tapi jangan sampai hal ini menjadi jawaban terhadap pemenuhan kita terkait dengan kebutuhan relationship ya, terkait sama hubungan gitu. Oke, nyimak banget kita semua ya. Oke, baik. Mbak Jung, terima kasih untuk perbincangannya siang hari ini. Terima kasih juga Mbak Candy sudah mau bergabung dan bercerita soal jasanya juga. Sekali lagi terima kasih Mbak Candy, Mbak Jung, sehat terus ya. Semoga sehat selalu Mbak. Baik.